Berbicara tentang seorang Amr bin As, sangat erat kaitannya dengan peperangan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya, seseorang yang awalnya begitu dahsyat menzolimi Rasul, tetapi ketika sudah masuk secara kafah ke dalam Islam, dia menjadi panglima perang. Coba lihat, Umar bin Khattab, yang bahkan kisahnya ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru ketika masuk dalam agama Islam, menjadi pembela Islam. Khalid bin Walid yang terkenal dengan strategi perang. Kemudian ada lagi Utsman bin Talhah, seseorang yang jitu di medan perang ketika dia memegang panah. Ini artinya balik dari Amr bin As ketika beliau menjadi seorang gubernur, yaitu kisah seorang Yahudi yang rumahnya ingin dibongkar oleh Amr bin As. Kemudian nih Yahudi ngadu nih ke pusat, kemana? Ke Khalifah Umar bin Khattab. Gimana kisahnya? Ntar kita bahas sambil kita menikmati arsitektur masjid Amr bin As. Yuk, kita lanjut lagi. Ini dia bagian inti Masjid Amr bin As. Tepat di pintu masuk, kita bisa melihat satu tempat kecil di atas yang ada tangganya. Fungsinya, saat jamaah sholat banyak, satu orang akan berdiri di atasnya, sehingga dia dapat mengulang perkataan imam, sehingga semua orang yang ada di masjid ini bisa mendengar arahan sholat. Subhanallah, tadi saya cerita tentang seorang Amr bin As. Jadi saat itu ada Yahudi, rumahnya mau dibongkar. Yahudi ngadu ke Umar bin Khattab. Sama Umar bin Khattab saat itu dikasih tulang. Disuruh bawa ke Amr bin As. Ini Yahudi bingung. Ternyata ini adalah sebuah tanda bahwa Amr bin As harus adil. Itulah perintah dari Umar bin Khattab. صلي جمعة بعد شوية دلوقتي حالا يلا أنا معك أنا معك تحت أمرك. Sholat Jumat nih, ya, saya buru-buru, takut ketinggalan. Tidak lengkap nih kalau saya tidak berkunjung ke KBRI. Walaupun jaraknya lumayan agak jauh, tapi kalau untuk silaturahim pasti akan dibela-belain nih ke sana. Saya sampai bingung tadi nyari kedutaan besar Republik Indonesia di mana adanya ya. Telinga-telinguk. Saya lihat ada bendera Indonesia. Wah, ini rumah saya. Dari hari pertama, hari kedua, hari berikutnya ada masalah dengan orang Mesir. Pas nyampe di KBRI, ngerasa aman banget karena disinilah teritorial masyarakat Indonesia. Saya sekarang rencana pertama mau ketemu sama Pak Dubes dulu. Yang kedua, kita pengen muter-muter melihat. Selama ini yang kita syuting cuma tempat-tempat bersejarah Mesir. KBRI sendiri kita lupain. Padahal ini rumah kita. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kita mau minta surat nih sama kedutaan biar bisa syuting di mana-mana. Kalau ada surat kan jadi nggak ada masalah tuh. Yuk, sekarang kita ketemu dulu sama Pak Duta Besar kita. Kantor yang mana ya? Ntar saya tanya deh. Assalamualaikum. Selamat datang. Ahlan wa sahlan Bapak sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak dari Bapak siapa Pak? Amir Syarifuddin. Pak Amir Syarifuddin. Ya. Gini nih Pak, saya ini datang ke kedutaan ini mau ketemu sama Pak Dubes. Beliau udah di tempat nggak Pak? Mohon maaf, kebetulan Pak Dubes sedang tugas di Nasuan. Tapi yang ada sekarang ada Pak Wakil Dubes. Kuai. Kuai? Ya, Kuai itu ya. Penanggung jawab sementara di saat Bapak Presiden. Tapi beliau ada Pak? Beliau ada. Alhamdulillah, Pak Duta Besar lagi keluar. Yang penting sekarang ada Pak Wakil Duta Besar. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Gimana nih sebaiknya teman-teman kru biar lebih safety syuting di beberapa situs yang ada di Mesir. Bapak bisa tolong antar saya Pak? Boleh Pak. Silakan. Ya, silakan Bapak. Tuan rumah, Sohibul Bait. Silakan.
Peran KBRI memang sangat penting. Inilah tempat yang bisa kita tuju saat kita berada atau tinggal di negeri orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Assalamualaikum. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Ini Pak, kita alhamdulillah sudah ada di Mesir dan sudah ada beberapa tempat Pak yang kita ambil gambarnya untuk tayang sepanjang Ramadan. Jadi di sini merasa tenang, merasa nyaman karena beberapa hari syuting kemarin Pak, kita sempat ada masalah dengan polisi-polisi Mesir. Tapi alhamdulillah kita sudah diarahkan, sudah dikasih petunjuk. Nah, kebetulan lagi di Mesir nih Pak. Mesir itu terkenal dengan pariwisatanya Pak. Berapa besar nih Pak minat masyarakat Indonesia untuk mengetahui banyak tentang pariwisata di Mesir? Pertama-tama tentunya selamat datang ke negeri seribu menara. Alhamdulillah. Kami sangat berbahagia dengan datangnya dari Global TV. Mesir ini dikenal tentunya jadi tempat kunjungan wisata religius. Jadi biasanya kalau menjelang puasa ataupun dalam bulan puasa, sebelum umroh atau setelah umroh, menyempatkan diri ke Mesir. Kan Mesir ini terkenal dengan negerinya para mahasiswa Indonesia banyak belajar ke sini Pak, karena ada Al-Azhar. Nah, berhubung sebentar lagi mau Ramadan nih Pak, kira-kira kegiatan warga negara Indonesia, terutama mahasiswa dan WNI lainnya, itu apa Pak? Kita mempersiapkan diri menjelang puasa itu tentunya mirip-mirip dengan Indonesia. Nggak jauh beda Pak ya? Tidak jauh beda. Cuma di sini punya kekhasan kan. Kalau menjelang puasa kita lihat banyak lampu-lampu. Lampu-lampu tradisional yang dipasang di mana-mana. Itu menandakan bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Kalau pas di tengah-tengah Ramadan ini Pak, kegiatan mahasiswa apa yang khas Pak? Atau masyarakat Indonesia lah secara keseluruhan yang ada di Mesir ini? Pertama kita punya Masjid Indonesia di sini. Itu memang punya kita Pak ya? Punya kita. Dan terletak di pusat kota Kairo. Di situ juga ada sekolah Indonesia Kairo. Kemudian ada masjid sendiri serta pusat kebudayaan Indonesia. Namanya Puskin. 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 Ya, Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih.